Kenapa perang ini terjadi dan siapa Pangeran Diponegoro? Mari kita simak videonya sampai selesai. Perang Jawa atau Perang Diponegoro adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun antara sekitar 1825 Masehi sampai dengan 1830 Masehi di Pulau Jawa, melibatkan antara pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock dengan pasukan Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan salah satu perlawanan terbesar bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Belanda. Latar belakang perang ini adalah ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap pemerintahan Belanda yang semakin mengintervensi urusan dalam negeri Kesultanan Yogyakarta saat itu. Pangeran Diponegoro ini adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama kecil Raden Mas Mustahar pada 11 November 1785 Masehi. Beliau lahir di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ayahnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama Mangkarawati, selir Sri Sultan Hamengkubuwono III yang berasal dari Pacitan. Sejak kecil, Raden Mas Mustahar tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, melainkan oleh buyutnya, Ratu Ageng Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono I, tepatnya di Puri Tegarrejo. Beliau hidup sederhana di daerah Tegarrejo dan memiliki banyak pengikut dari kalangan rakyat biasa dan para ulama. Beliau juga memiliki semangat keagamaan yang tinggi dan bercita-cita ingin mendirikan negara Islam di Jawa. Nah, perang ini meletus pada tanggal 21 Juli 1825 Masehi ketika Belanda memutuskan untuk membangun jalan yang melintas makam leluhur Pangeran Diponegoro di Imogiri tanpa seizinnya. Pangeran Diponegoro merasa terhina dan mengirimkan surat protes kepada Belanda. Namun surat ini tidak ditanggapi dan pembangunan jalan tetap dilanjutkan. Akhirnya Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan Belanda yang sedang bekerja di jalan tersebut. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Pertempuran Geger Pacinan. Perang Jawa berlangsung dengan sengit dan meluas ke berbagai wilayah di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pasukan Jawa menggunakan strategi gerilya dan serangan mendadak untuk mengganggu pasukan Belanda yang lebih unggul dari persenjataan dan persiapan logistik. Pasukan Jawa juga mendapat dukungan dari rakyat yang tidak puas dengan kebijakan Belanda, seperti monopoli perdagangan, pajak tanah, dan kerja rodi. Selain itu, pasukan Jawa juga didukung oleh beberapa pihak Keraton Jawa seperti Kesultanan Surakarta, Mangkunegara. Pasukan Belanda mengalami kesulitan untuk menghadapi perlawanan pasukan Jawa yang gigih dan berani. Mereka juga mengalami banyak kerugian baik dalam hal personil maupun material. Banyak tentara Belanda yang tewas atau terluka akibat serangan pasukan Jawa atau penyakit yang melanda mereka. Selain itu, biaya perang juga membengkak dan menimbulkan defisit anggaran bagi pemerintah kolonial Belanda. Perang ini juga menyebabkan banyak penderitaan bagi rakyat Jawa yang menjadi korban kekerasan, kelaparan, dan wabah penyakit, seperti yang dialami oleh pasukan Belanda. Diperkirakan sekitar 200.000 jiwa penduduk Jawa tewas akibat peperangan ini. Dan Perang Jawa berakhir pada tanggal 9 Februari 1830 Masehi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock. Perjanjian ini ditandatangani setelah Pangeran Diponegoro tertipu oleh Belanda yang mengundangnya untuk bernegosiasi di Magelang dengan janji akan diberi pengampunan dan penghormatan. Namun setelah tiba di tempat pertemuan, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Makassar sehingga meninggal pada tahun 1855 Masehi. Nah, perang ini sangat berdampak sekali. Perang Jawa memberikan dampak besar bagi sejarah Indonesia maupun Belanda.
Bagi Indonesia, perang ini merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan nasional melawan penjajah Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro menjadi inspirasi bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia di masa selanjutnya. Perang ini juga menunjukkan semangat persatuan dan solidaritas antara berbagai suku dan agama di Indonesia dalam melawan musuh secara bersama-sama. Kemudian dampaknya bagi Belanda, perang ini menjadi pelajaran berharga untuk mengubah sistem pemerintahan kolonialnya di Indonesia. Setelah perang ini, Belanda menerapkan sistem pemerintahan yang lebih sentralistik dan otoriter dengan menghapus kekuasaan pribumi dan menggantinya dengan pegawai negeri sipil Belanda. Selain itu, Belanda juga menerapkan sistem ekonomi yang lebih eksploitatif dengan memaksakan tanam paksa atau lebih dikenal dengan kultur stelsel kepada rakyat Indonesia untuk menutupi defisit anggaran akibat perang ini. Perang Jawa ini salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang patut kita kenang dan pelajari sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sejarah nasional kita, wawasan sejarah Nusantara kita. Yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Terima kasih.